50% nilainya ada di dosen tandem saya. Ya. Nah, jadi tugas dan nilai UTS nanti dengan saya, sementara yang 50% dengan dosen tandem. Nah, kemudian nanti akan dibentuk kelompok ya dari kelas ini ya yang sudah saya bisa share nggak? Bisa Bu, udah bisa share screen kalau Ibu mau share Saya screen. udah bisa. Ya, terima kasih. Oke, jadi textbooknya adalah Introduction to SEO, Search Engine Optimization ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan SEO ya? Nah, SEO itu eh, adalah referensi dari teknik yang dapat membantu website eh, Anda nilainya atau ratingnya tinggi ya secara natural, kemudian juga oleh masyarakat atau oleh orang lain ya dapat dicari dengan mudah ya dapat dicari dengan mudah ya dengan menggunakan aplikasi search engine ya. Nah, SEO ini adalah part atau bagian dari search engine marketing yang digunakan untuk mendeskripsikan semua strategi marketing ya dalam mode pencarian. Nah, SEM ini search engine marketing ya ini juga bersifat organik dan berbayar ya. Dengan berbayar, jadi kita bisa memperoleh list dari website kita di apa namanya di browser yang ini ya di suatu browser ya. Jadi website kita dapat terus muncul ya ketika ada orang yang mencari misalnya kata ya. Ketika ada yang mencari atau mengetikkan kata tertentu. Nah, kemudian web kita otomatis bisa tampil ya, bisa tampil di browser ya, bisa tampil di browser. Kemudian untuk bisnis website yang di listed di search engine ya di Google ada akun sebanyak 694.000 ya yang mencari eh, apa namanya kata ya setiap detik setiap detik ya. Jadi kita kita coba pikirkan hal tersebut ya. Di setiap detik itu website kita eh, tidak hanya terindeks di Google ya, kalau misalnya kita tidak terindeks di Google, itu biasanya apa kita missing ya. Kita terutama kalau Anda yang gemar ngonten ya kan, Anda kan mencari dukungan ya. Anda mencari dukungan. Nah, kalau Anda tidak terdaftar di Google, itu kita kehilangan kesempatan ya. Kita kehilangan kesempatan untuk orang yang em, mengenali website kita, kemudian dia subscribe ya. Kemudian dia subscribe. Nah, kemudian dia follow ya akun kita. Nah, oleh karena itu dalam mempraktikkan SEO kita menggunakan teknik-teknik yang di depan ini teknik-teknik yang canggih ya, yang dapat meningkatkan eh, ranking website kita ya, ranking website kita supaya bisa dibaca oleh atau eh, apa namanya dijadikan referensi oleh customer yang potensial ya. Nah, apa sih customer potensial itu ya? Nah, ini dukungannya dengan eh, apa pencarian berbayar ya. Jadi pencarian berbayar. Nah, untuk kampanye-kampanye tertentu ya, terutama seperti apa saat ini ya, eh, satu ucapan atau apa namanya kata-kata ya. Nah, itu dapat menyebabkan 88% engine research ya, engine user nggak diklik page search-nya ya, ads anyway. Jadi nanti
pelanggannya pergi gitu ya. Apabila kita memiliki website yang tidak menarik. Nah, untuk yang hobi konten dalam arti positif ya, dalam arti positif, nah itu akan mengundang customer yang potensial ya. Jadi dia pay-nya bisa nanti pay per click juga ada ya, pay per click ya. Itu untuk website-website yang misalnya sekarang ini menawarkan service tertentu ya, jasa atau service tertentu ya, untuk apa namanya mengkampanyekan sesuatu ya, berinformasi ya. Nah, Anda apa seperti saat ini ya, tapi ya benar juga sih oleh kontennya, kontainer saat ini ya yang ditawari duit 150 juta ya untuk membuat konten ya kan, untuk membuat konten positif. Nah, tapi dia tolak ya. Kenapa dia tolak? Kan duit ya kan? Mau dia negatif atau positif yang penting kan kita buat gitu kan sesuai dengan keinginan customer gitu kan. Yang penting kita dapat duit gitu. Nah, itu salah juga ya karena nanti apabila konten yang kita buat tersebut menjadi incaran ya, apa namanya, intel dari pihak yang berwajib bagaimana ya kan. Nah, kita terima duit ya, ya apa si apa namanya customer juga eh, udah kampanye ya, udah kampanye. Nah, apa yang kita buat konten tersebut nanti kita yang akan dimintakan pertanggungjawaban ya, karena kita menerima uangnya ya. Nah, itu harus juga diperhatikan. Jadi tidak setiap customer potensial itu jobnya kita ambil ya, jobnya kita ambil. Kita harus pintar-pintar menyaring informasi ya, menyaring informasi. Ataupun kalau misalnya Anda ingin tapi kan Bu kan nggak setiap hari apa namanya eh duit 150 juta mampir gitu kan ya. Nah, Anda buat konten yang kira-kira netral ya, kira-kira netral. Jadi nanti kalau mengundang narasumber misalnya ya kan, nah, Anda harus mengundang dua, satu narasumber yang negatifnya, ya, ya, yang satu lagi narasumber yang dapat mengcounter pendapatnya, ya. Ini pendapat ya, ya pendapat. Sampai saat ini untuk pendapat itu masih masih dilindungi oleh UU ITE ya, UU ITE. Jadi nama baik seseorang itu nggak boleh diserang ya, terang-terangan. Dan misalnya dengan tujuan untuk yuk ketemu no di sana di pojok sana, ayo kita ini tawuran tahunnya ya kan. Nah itu juga nggak baik ya, nggak baik. Nah itu apa namanya, bukan konten yang baik ya, bukan konten yang baik. Nah otomatis nanti apa, iklan ya maupun customer customer endorse lari ya, lari dari website kita ya. Misalnya di sini Anda punya IG ya, atau Anda punya YouTube ya. Nah, itu jangan sembarang terima job ya. Pikirkan dulu yang matang bagaimana Anda bisa meningkatkan rank website Anda supaya ada customer datang, dan ketika ada customer apa namanya menawarkan membuatkan konten ya, supaya kita membuatkannya. Nah, itu juga harus dikerjakan dengan apa namanya, dengan pantun ya, dengan santun ya, dengan santun. Nah, dengan santun apa? Anda biasanya mengundang juga tokoh-tokoh ya, seperti itu ya. Jadi semacam diskusi itu ya, dibuat semacam diskusi ya. Nah, kan lumayan kan? Di ada apa namanya, eh, kebebasan berbicaranya, kemudian ada yang mengcounter, misalnya ahlinya ya, ahlinya, dan Anda di sini sebagai kreator ya, kreator bagaimana nanti misalnya ya banyak ya desain tampilan videonya ya.
desain tampilan videonya. Nah, itu bisa di generate, di update atau di search ya menggunakan SEO ya, menggunakan SEO. Jadi Anda bisa bisa terkenal ya bukan karena Anda membuka apa namanya konten hujatan ya, tapi Anda misalnya bisa menampilkan suatu informasi ya, menampilkan suatu informasi yang potensial bukan hanya untuk mengundang pendapatan kita ya, pendapatan kita, tapi juga untuk menetralisir misalnya sesuatu hal yang perlu diperbaiki ya, yang perlu diperbaiki ya. Jadi apa namanya bukannya hanya cari aman ya, cari aman, tapi juga sebaiknya dipikirkan dulu ya apa yang akan diucapkan di ranah publik ya, di ranah publik ya, karena itu nanti bisa mengundang satu apa namanya nama baik Anda eh, naik ratingnya ya dengan tari-tarian semacam itu misalnya ya. Tari-tarian anak SD aja bisa tembus dunia ya. Nah, dia bisa membuat konten yang menarik kan. Nah, Anda jangan mau kalah dengan hal itu. Nah, mana kalau ada kesempatan tersebut datang, nah, Anda harus menggunakannya dengan sikap dewasa yang bertanggung jawab ya, dan juga kira-kira menarik ya dari segi bisnis ya. Jadi untuk dari segi bisnis menarik ya, karena nggak ada duanya gitu ya. Nah, saat ini nggak ada duanya dari apa namanya eh, hal yang Anda geluti nanti ya. Hmm. Kemudian ini tidak menjadi hal yang mudah ya bagi para konsumer ya, konsumer informasi termasuk saya juga ya, konsumer informasi yang mencari tahu setiap saat mengenai kondisi eh, negara misalnya ya. Nah, itu di, di, dicari di YouTube juga bisa, dia di search engine juga bisa ya. Nah, tapi kadang-kadang karena dengan kemajuan AI ya, videonya ya, itu juga udah di markup sedemikian rupa ya, jadi seolah-olah juga kemarin juga ada tokoh juga dibuatkan videonya gitu ya dengan AI gitu kan, ya kan? Nah, itu jangan sampai ketangkap gitu ya. Anda melakukan hal tersebut ya, terutama dengan simbol-simbol atau orang-orang yang merupakan simbol-simbol negara, ya, simbol-simbol negara. Ya, jadi Anda hati-hati gitu ya. Saya yakin Anda sangat pintar ya, sangat pintar. Jadi bisa memilah dan memilih informasi yang ingin itu akan ditampilkan gitu ya, untuk mengundang sekarang bukan hanya viewers ya, viewers. Kalau dulu viewers dari Facebook juga dulu viewers kan, ya kan. Ada beberapa follow misalnya pada follow-follow gitu ya. Nah, sekarang bukan hanya viewers tapi juga pendapatan ya yang Anda cari bisa Anda raih. Ya, jadi dalam website tersebut ya keahlian Anda ya itu dapat diolah ya, sehingga Anda memiliki nilai rating ya atau nilai potensial yang lebih tinggi daripada pesaing-pesaing Anda ya. Jadi yang membuat konten itu tadi ada 900.000, 694.000 ya, 694.000 ya yang mencari ya menggunakan mesin SEO ya setiap second ya, setiap second. Nah, bagaimana Anda bisa meraih yang 694.000 ini pencarian ya? Nah, Anda harus membuat konten yang menarik ya, otomatis ya, tapi yang bertanggung jawab ya. Ketimbang Anda ngikut-ngikut demo-demo ya kan? Mendingan Anda demonya di demo di, di digital ya. Anda buat di ranah digital. Jadi nggak capek, nggak keringetan, nggak. Itu kan namanya juga Anda jangan salah sangka ya, sebagai seorang jurnalis juga kadang-kadang harus menyambung nyawa ya. Dalam misalnya dia meliput ya, meliput mencari berita.
Termasuk dia kan juga seorang konten, berarti kan konten juga kan. Nah, tapi dia apa namanya memiliki kartu pers. Nah, Anda kalau Anda ikut-ikutan turun ke jalan gitu meliput eh, demonstran misalnya, Anda kartu pers nggak punya, ya kan? Adanya kartu mahasiswa, ya otomatis nggak bisa Anda membuat konten mengenai jurnalis, ya. Nggak bisa Anda membuat jurnalis sebagai jurnalis gitu, mewawancarai orang di pinggir jalan itu atau di apa namanya yang sedang ikut demo, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Mendingan kan Anda bikin informasinya di bidang digital aja, ya kan? Satu mengundang apa namanya rating, dua mengundang pendapatan. Sekarang istilahnya apa? Influencer ya. Eh, Viewer yang dapat Anda pengaruhi dengan konten Anda ya. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan matang ya. Nah, bagaimana search engine tersebut eh, bekerja ya? Search engine memiliki satu objektif ya. Jadi dia menyediakan result yang relevan seobjektif mungkin ya dengan search query. Ya, kalau sekarang ini kalau udah di digital digital search engine-nya udah berupa chat GPT ya. Ya. Jadi dia search engine-nya ini successful menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, untuk melihat search engine yang itu dia dapat menampilkan hasilnya ya every search engine gitu ya. Proses ini disebut atau dinamakan indeks ya, indexing ya. Jadi di indeks ya. Jadi untuk membuat indeks kalau supaya ini mudahnya kalau indeks itu kalau di jurnal itu ya bentuknya seperti keywords ya, bentuknya seperti keywords ya, keywords. Nah, kemudian di indeks ya, misalnya kalau Anda pun pengelola jurnal gitu ya. Nah, indeksnya kemana? Indeksnya ke Scopus, misalnya nanti pada saat Anda apa namanya menampilkan skripsi ya. Skripsi kemarin saya udah menyediakan jalan ya untuk mahasiswa mempublikasi hasil skripsinya ya, dipublikasi skripsinya. Nah, itu eh, di website yang menawarkan hadiah ya. Jadi kalau misalnya diterima, dipublikasi di jurnalnya, berhadiah 5 juta rupiah. Kan lumayan kan? Nah, tapi belum ada yang tembus ya. Belum ada yang tembus. Jadi sekarang mereka ngeluh gitu ya. Kakak kating-kating Anda tuh ngeluh gitu. Artinya kemarin supaya bisa publikasi di jurnal, bayar 100.000 rupiah gitu ya. Terus kamu ngomong ke Bu Diana suruh bayar, bilang gitu. Kata anaknya, enggak Bu, saya pengen tampil aja di jurnal. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan minta Bu Diana nggak punya duit ya. Kalau mau Anda apa upload ya, upload jurnal Anda, skripsi Anda itu di ya tadi di apa namanya di jurnal-jurnal yang malah menyediakan finansial ya sebagai ya upah lelah ngetik gitu ya. Tapi Anda juga harus apa bisa membuat atau bisa sesuai jurnalnya dengan yang mereka tentukan gitu ya. Nah, bagaimana mereka menjalankan search engine ya? Search engine-nya itu dia menggunakan yang namanya search engine research page ya. Jadi website Anda ya, dicari yang sudah berindeks ya, di indeks. Nah, seperti teman-teman kamu apa kating-kating Anda itu dia juga nyarinya yang jurnalnya di indeks ya. Di indeksnya ya minimal di Google Scholar ya. Di indeksnya di Google Scholar. Kalau nggak di Google Scholar siapa yang mau baca gitu kan ya. Nah, kalau Anda indeksnya di Google Scholar, otomatis nanti uh, apa namanya karya skripsi Anda itu dipublikasikan dengan baik ya. Nah, kan jadi segala jerih payah Anda dalam membuat skripsi bisa dibaca oleh masyarakat luas, kan jadi bermanfaat ya, ilmu Anda bermanfaat. Nah, kemudian di search engines ya, like Google, Bing, dan Yahoo,
Ini terdiri dari web page ya. Nah, ini caranya bagaimana dengan web page ya. Kemudian Anda lihat di sini konten on your website-nya ya, jadi indexing pages-nya. Nah, di situ bisa dilihat website Anda ya. Nah, kalau Anda mau nulis buku, silakan nulis buku. Nah, otomatis nanti buku Anda akan ditampilkan di website-nya, misalnya di Gramedia gitu ya. Nah, itu merupakan pendapatan pasif Anda ya, pendapatan pasif Anda sambil nunggu ada yang orang yang lihat, baca, beli gitu kan. Nah, itu juga untuk apa namanya ke depannya ya, penghasilan untuk Anda gitu ya. Nah, kemudian who's linking to you ya, siapa yang Anda link ya. Nah, kalau Anda di subscribe, gantian Anda mensubscribe teman gitu ya. Nah, itu udah lumayan ya. Anda kan satu kelas saja udah berapa, ada berapa orang. Nah, itu saling misalnya saling mensubscribe ya, apa namanya website atau videonya Anda gitu ya. Nah, itu kan udah lumayan ya. Jadi antar teman di satu kelas, antar teman di satu angkatan, antar teman di satu kampus ya, itu aja udah lumayan ya kan? Itu udah lumayan saling subscribe ya, saling subscribe ya. Nah, alhamdulillah lagi kalau bisa keluar gitu ya. Nah, itu makin lama makin banyak kan viewernya seperti yang diminta. Tapi kalau YouTube mendatangkan income itu kalau nggak salah kalau di atas berapa 100.000 ya, 100.000 viewers ya. Nah, itu ya. Nah, itu dia akan otomatis disamperin iklan gitu ya. Nah, itu yang Anda bisa buat gitu ya. Yang Anda bisa buat dalam apa namanya? Menghubungkan website Anda ya, Anda indekskan websitenya itu ke apa namanya provider-provider yang sudah lumayan gitu ya. Nah, nggak harus misalnya The New York Times gitu ya, yang apa namanya website yang sudah setiap setiap baris dibaca gitu ya. Nah, kemudian ini namanya link juice ya. Nah, ini namanya link juice. Jadi begitu Anda klik gitu kan. Nah, apa yang Anda tulis gitu ya di satu web ya itu otomatis akan terbaca ya orang-orang lain. Nah, kemudian juga Anda bisa melihat sini SERP-nya ya dengan menggunakan algoritma ya supaya Anda bisa buat. Tapi sekarang untuk coding-codingan ya ini Anda juga udah terbantu ya dengan adanya AI. Jadi algoritma dan juga apa namanya coding itu ya udah otomatis ya, udah benar-benar udah mudah ya dalam membuat suatu prompt ya, dalam membuat suatu prompt. Jadi nanti apa kan kalau misalnya cerita itu berunut gitu ya, berunut kalau misalnya acara itu sesuai dengan timelinenya ya. Nah, itu juga demikian ya. Dengan algoritma ya, itu juga udah ada ya. Jadi Anda ketikkan saja kata-katanya itu udah otomatis adalah mengandung algoritma ya di AI tertentu. Kalau Anda benar-benar canggih ya, Anda bisa linknya Anda link website Anda, AI Anda bisa Anda link kembali ke AI tersebut ya. Ya, jadi itu yang namanya link juice ya, link juice ya. Jadi bisa di boost ya apa namanya rating website Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, untuk yang faktor-faktor yang mempengaruhi search engine algorithm ya di SERP itu adalah geographic location, historical performance, ya, link quality, web page content, back end code, dan link type ya. Nah, ini with 200 market cap Google ya. Jadi Google mendominasi ya search engine market ya. Google menjadi leader dari eh, apa namanya search engine ya yang bekerja dan memberikan searching algoritma ya dengan 64% market share ya. Google adalah yang apa primary innovator dan master in the space. Tapi
Google itu eh, mencari ya, dia pencarian ya, apa namanya metode pencariannya itu dia menggunakan master ya, master dan jadi master, jadi dia master. Nah, itu dia bisa menguasai 64% market share ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Yang tertinggi masih Google ya, sebagai indeks webnya dibandingkan dengan provider-provider lainnya ya. Nah, jadi di sini approaching-nya gateway itu refernya Black Hat SEO Tactics ya. Jadi website engineers dia bisa dimulai dengan keywords ya, keywords ya. Jadi nanti pencarian Anda ya, keywordsnya tersebut ya. Jurnal kan demikian, makanya dia jurnal tersebut menggunakan keywords ya. Karena apa? Dalam satu kata itu bisa mencari sebanyak 694.000 per second ya pencarian ya dengan satu kata. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa meraih yang 694.000 tersebut ya? Bagaimana caranya? Kita indekskan app kita ya ke Google, ke Yahoo ya, ke Ask, ke EOL, ke MSVT atau ke Bing ya, ke Bing. Jadi eh, apa namanya? Ke jurnal juga bisa ya, ke jurnal jurnal yang kalau di sini sesuai dengan kantong Anda ya tidak ya 100.000 rupiah nggak dapet ya Scopus. Ya, rata-rata kalau Scopus itu minimal ya eh, $350 gitu ya. Scopus yang proceeding Q4 ya, Q4 ya. Sekitar segitu ya, $350 kalau Anda apa publikasi jurnal Anda gitu ya. Tapi kalau untuk yang jurnal nasional itu ya sekitar ya 100.000 rupiah sampai untuk mahasiswa ya harga bersahabat ya. Nah itu kira-kira segitu ya untuk jurnal-jurnal di jurnal-jurnal manajemen ya. Nah atau yang ada di fakultas atau universitas juga ada gitu. Nah, hanya apa namanya belum belum diindeks di Scopus gitu ya. Jadi belum luas ya. Apa namanya viewer yang kita terima, viewer yang kita lihat itu belum luas ya karena belum terindeks di Scopus gitu ya. Jadi jangan jangan eh, kesimpulannya adalah dalam meraih black hat SEO tactics ini ya kita stuffing webpage kita dengan keywords ya dengan keywords yaitu di algoritmnya. Karena itu nanti dia bisa eh, relevan ya relevan dengan informasi yang dicari atau dibutuhkan oleh customer ya. Nah ini ya. Jadi caranya itu adalah rank, ya, search-nya itu rank, authority, dan relevance. Ya, jadi ada 3 elemen. Search engine itu harus memperhatikan SERP, ya, yaitu rank, authority, dan relevance. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya absensi dulu. Adib, Aymar, Aisyah, Ahirul, Amar, Anang, Andi, Tia, Faza, Bella, Bianca, Bintang, eh, Dia, Dia Ratu, Ola, Farhan, Fatih, Firgiawan, Fitri, Hasna, Haikal, Ilsa, Jasmine, Jenny, Johara, Kamila, Keila, Khairunisa, Kan, Kansa, Maheswara, Melani, M. Gaza, Naila, Naswa, Okta, Rachel, Raihan, Regina, Raisa, kemudian Ruwaida, Rayyan, Sadin, Tasa, dan Yahya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini nanti apa namanya silakan bentuk kelompok ya kelompok karena ada 47
Hmm, eh, buat 6 kelompok, ya, buat 6 kelompok, satu kelompok terdiri dari 8 orang, ya, satu kelompok terdiri dari 8 orang. Nah, apa yang apa kelompoknya tersebut nanti Anda apa namanya bicara mengenai elemen-elemen, ya, yang search engine consider, ya, dalam membuat SERP, rank, authority dan relevance. Nah, ini dari rank, authority dan relevance-nya. Ini Anda cari lembaga-lembaga indeks, ya, lembaga-lembaga indeks di Indonesia, ya, di Indonesia, ya, yang memiliki web search, market share dan volume. Jadi di sini kan ada Google, Google Indonesia juga ada, ya, Bing, Yahoo, Ask, Aol gitu, ya. Nah, ini Anda cari di sini, ya, web search marketnya. Nah, ini Anda apa persentasenya market share dengan share chance-nya, ya. Nah, kemudian Anda buat yang ini aja, ya, sampai di sini market share dengan share chance, ya, mengenai SERP, ya, mengenai SERP, ya, yang terdiri dari rank, authority dan relevance. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti grafiknya, Bentar, ya, Bu. ya, Sebentar. Jadi kan kita buat kelompok isinya 8 orang ya, Bu. ya, 8 nama, Boleh. 8 orang, satu kelompok, 6 kelompok. 6 kelompok. Terus mencari yang market share sama share change. Iya, share Atau chance gimana, Bu? untuk SEO Itu dari di lembaganya kan Indonesia. banyak, Bu. Ada kayak Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Iya, Terus nanti nah, berarti dibagi-bagi tiap kelompok gitu, Bu. Atau ya, gimana? eh, enggak, apa kan nanti kelihatan kerja kelompoknya kan nggak mungkin sama setiap kelompok. Jadi Oh, Anda buat search engine-nya, ya, selain yang ada di sini gitu, ya. Ini kan udah otomatis top, ya, top provider engine-nya, ya. Nah, selain yang ini gitu, ya, selain yang udah ada di sini gitu, Anda buat, oh, ya. selain yang ada di PDF yang Ibu kasih ya? Iya, market share-nya dengan share change-nya. Nah, itu kan bisa kelihatan. Nah, itu bisa yang dari Indonesia atau yang internasional juga nggak apa-apa kalau misalnya terlalu sedikit yang dari Indonesia itu, ya. Ini kan per bulan Mei, ya, per bulan Mei lah, per bulan Mei, ya. Berarti kita, maaf Bu, berarti kita nyarinya dari apa Bu? Waktunya boleh terserah atau ngikutin bulan Mei atau gimana Bu? Ya, nah ini nanti dipresentasikan, ya, dipresentasikan, ya, dengan kelompok dipresentasikan. Jadi satu satu tabel ini nanti dipresentasikan per kelompoknya untuk minggu depan, ya. Udah, Berarti waktunya, ya. misalkan kan di sini kan contohnya Ibu kan Waktunya bulan sampai Mei kan? waktunya sampai Jumat, Bukan, ya. Mas aku di ini tanggal tabelnya kan itu bulan Mei kan, April, Ya. Mei kan. Nah, Berarti kita nyari market share sama share change-nya itu di bulan itu atau boleh beda bulan Bu? 2002, ya, apa 2024, 2024, 2025, ya. Tahun 2024, Supaya 2025 ya? apa namanya apa kelompok lain bisa buat yang beda gitu, ya, nanti supaya nggak sama, jangan sama, ya. Saya ingatkan sini ada originality dalam mata kuliah ini, jadi apa yang Anda presentasikan per kelompok mudah-mudahan nggak ada yang sama. Kalau sama kan plagiat, ya, supaya nggak sama. Jadi saya tetapkan range waktunya 2024 sampai 2026. 2025, ya. Jadi maaf Bu, perusahaannya itu misalkan nih engine-nya itu boleh sama tapi waktunya nggak boleh sama atau Ya, perusahaannya. ya bisa. Waktunya nggak sama, karena kan nanti di sini kelihatan persentasenya. Ya, Tapi pas kalau slide. misalkan gini Bu, kalau perusahaannya beda boleh perusahaannya beda tapi waktu Terus perusahaannya sama, tapi perusahaannya waktunya sama. beda. Oh, jadi perusahaannya sama waktunya beda gitu. Iya, heeh. Ya, jangan apa ini yang udah ada nih bulan Mei. Hmm. Ya, berarti Mei yang 2024.
atau 2025 gitu ya. Tapi perusahaannya beda ya. Berarti Bu, berarti kita ini tuh kan Di karena depan perusahaan. nanti sebelum sebelum saya menjelaskan presentasi dulu per kelompok Oke. Jadi Bu ya. ini kan perusahaannya kan kita nentuin dulu sekelas atau misalkan boleh tiap kelompok tuh perusahaannya beda-beda Bu. Iya, apa beda-beda perusahaannya ya. Jangan sampai sama. Saya yakin nggak sama sih kan karena hanya ada 6 kelompok di kelas ini ya. Oke. Dan Ini Bu aja aku dia mau tanya satu ada lagi beberapa. Bu. Hah? Aku mau tanya satu lagi Bu. Ya. Eh perusahaannya itu minimal berapa Bu yang kita teliti? Di sini kan dia ada lima, lima aja ya. Lima nih, lima apa enam Itu ya? ada 6. Enam. Tapi di sini di total 100% ya. 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 Jadi nanti perhatikan totalnya ini 100%. Jadi dengan 6 perusahaan tersebut, search engine-nya, nah di sini totalnya 100%. Ya, Jadi kita minimal 5 perusahaan ya Bu. iya, 5 perusahaan minimal. Terus outputnya itu kayak bentuk tugas yang kita serahin ke ibu itu bentuknya PPT ya Bu, berarti Iya, presentasi ya. PPT, PPT boleh PPT. PPT langsung apa dibentuk grup kelas ini juga boleh ya. Karena nanti ini akan berlanjut grup kelasnya dengan dosen tandem berikutnya ya. Oke, jadi Jadi itu nanti besok berarti presentasinya itu besok kan hari Jumat ya Bu. Hari Senin maksudnya minggu depan hari Senin itu iya, karena bahas materi yang sama tentang market share sama share exchange, tapi perusahaannya itu bisa beda atau sama. mm-mm. Itu satu kelompok itu besok presentasinya tuh kayak langsung atau gimana Bu? Iya, langsung presentasi aja, langsung Semuanya ya Bu? presentasi. Jadi nanti nanti berkaitannya dengan SERP. Nah, Oke, yang membedakannya nanti kan kalau datanya mungkin sama, tahunnya beda. Nah, ini SERP yang akan menjelaskan ya mengenai ranknya, ya ranknya, oh, otoritasnya dan relevansinya di bidang apa, ya. Nah, ini kan di bidang apa, ya. Kalau Google kan dia misalnya di bidang ini ya, di bidang apa namanya scholar ya. Nah, itu kan bisa ya. oh, jadi gini ya Bu. Dimengerti ya? Maaf, Bu. Aku ulangin lagi ya Bu, detail tugasnya. Jadi kan kita buat 8 kelompok, 8 satu kelompok 8 orang. Nah, kita nyari perusahaan minimal 5 perusahaan tentang market share dan share change. Iya, Perusahaannya boleh beda atau sama, tapi kalau misalkan perusahaannya sama, waktunya itu harus beda. Nah, iya, setelah kita kayak mencari market share dan share change ya, kita bisa nyari nih kayak rank, authority, atau relevansi dari perusahaan itu. Itu, Bu. iya, iya, iya demikian. Terus ini deadline-nya itu berarti hari apa, Bu? Kayak buat pengumpulan PPT-nya. Pengumpulan PPT-nya hari Minggu ya, sehari sebelum presentasi ya. Sehari sebelum Hari presentasi Minggu. ya. Jadi Iya, nanti saya kirim ke Google Drive ya, Bu. iya, iya, iya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Terus, Bu, satu lagi, Bu. Berarti pembagian kelompok itu bisa maksudnya sesuai sama eh, pembagian kayak masing-masing anak atau gimana, Bu? Iya pembagiannya enggak kalau nanti Anda silakan pilih mau apa pemilihannya kelompoknya masuk mana kelompok mana gitu. Bebas ya untuk Ya, apa bebas ya, Bu, namanya berarti. pembentukan kelompok. Anda kliknya dengan siapa gitu dalam satu kelompok ya. Bisa bekerja samanya dengan siapa gitu ya. Nah, itu nanti silakan aja. Saya nggak intervensi untuk pembentukan kelompok ya. Baik, apabila Oke, Bu. tidak ada Berarti pertanyaan ya Oke, silakan. berarti pembentukan kelompoknya bebas ya, Bu? Ya, penentuan kelompok bebas Oke. ya. Saya tidak Terima kasih apa banyak ya, Bu. namanya nggak nggak membatasi Anda harus dengan siapa gitu ya. Tapi saya ingatkan kalau kerja kelompok semuanya harus ikut kerja. Kalau nggak ikut kerja nanti nilainya jelek. Karena yang protes nanti bukan saya tapi teman Anda biasanya yang satu kelompok ya. Kok nilainya bisa sama padahal dia nggak pernah kerja gitu kan. Nah, sebaiknya kompak ya, kompak solid ya. Nah, supaya nanti temannya misalnya yang kurang aktif, tolong diberikan pekerjaan supaya dia ikut mengerjakan gitu ya. Jadi aktif ya.
Jadi jangan sampai nanti kalau saya udah memberi nilai, protes di akhirnya, kan dia nggak pernah muncul, bukan dia nggak pernah kerja. Nah, kenapa nggak pernah ngomong ke saya gitu kan? Nah, karena saya lihat kelompok, kalau kelompok itu kan nilai kelompok kan sama, ya kan? Nah, itu bisa menolong banget gitu ya. Nah, sebaiknya anggota kelompok aktif dan saling membackup gitu ya. Kompak lah ya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.